bersama Mimin. Kali ini Mimin mau bawain alur cerita dari film yang berjudul A Mouse yang rilis pada tahun 2012. Sebelum masuk ke alur ceritanya, Mimin kasih tahu dulu ya kalau video ini mengandung spoiler. Buat kalian yang gak suka spoiler boleh kelas ya. Tapi buat kalian yang mau tahu lebih lanjut ceritanya, subscribe dulu biar Mimin lebih semangat bikin alur ceritanya. Oke, diceritakan seorang kakek berusia 70 tahun yang bernama Lee. Ia tinggal sendiri di sebuah daerah yang terlihat jauh dari keramaian. Lee adalah seorang penulis. Mungkin karena pekerjaannya ya, jadi dia memilih tempat tinggal yang sepi. Suatu hari, di saat Lee pulang ke rumahnya, dia melihat ada seorang wanita yang sedang tidur di kursi depan rumahnya. Di saat itu, seorang pria datang. Dia bernama Jiwo. Jiwo adalah murid dari Lee. Di saat wanita itu terbangun, dia ngomong kalau namanya Eun. Ia mengatakan bahwa dia tinggal di daerah tersebut dan tak sengaja tertidur di depan rumah Lee untuk istirahat sejenak. Scene berganti di saat Lee sedang makan dengan Jiwo. Jiwo berkata bahwa dia habis ketemu dengan Eun dan Eun ingin bekerja paruh waktu. Lee pun menerima Eun untuk bekerja di rumahnya. Tahu aja nih kakek-kakek gadis remaja aja langsung diterima kerja. Keesokan harinya, Eun pun mulai bekerja di rumah Lee. Ia membereskan rumah Lee dan merapikan barang-barang di situ. Wow, asik banget jadinya ini kakek punya cuci mata di rumahnya. Tapi ingat umur dong kak. Scene berganti saat malam hari. Eun datang ke rumah Lee. Eun pun terlihat basah kuyup dikarenakan pada saat itu terjadi hujan lebat. Eun yang kedinginan meminta Lee untuk menginap di rumahnya karena Eun sedang ada masalah dengan orang tuanya. Lee pun mengizinkan Eun untuk bermalam di rumahnya dan menyuruhnya untuk berganti baju. Keesokan harinya, di saat Lee terbangun dari tidurnya, ia melihat Eun yang ada di dekatnya. Di saat itu, Lee melihat ada tato di dada Eun. Tato apa ya kira-kira? Yang tahu boleh tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut Mimin sih, kayaknya bukan lihat tatonya deh. Di saat kakak ini sedang melihat keindahan dunia, si Jiwo datang dan Lee langsung bergegas bangun menuju meja kerjanya. Di saat itu Jiwo melihat Eun yang sedang di rumah Lee. Jiwo pun kaget karena pagi-pagi Eun sudah ada di rumah Lee. Setelah itu Jiwo memperingatkan Lee untuk sedikit menjaga jarak karena Eun masih gadis SMA dan terpaut jauh dengan Lee. Laki-laki mah kadang nggak pandang tua atau muda. Yang penting ada kesempatan pasti ya langsung gitu deh. Keesokan harinya, di saat Eun sedang bersama Lee, Eun mengajak Lee untuk membuat tato di dadanya, seperti punya Eun. Di saat Eun membuatkan tato, Lee merasa ada yang bangun. Kok ada yang bangun sih? Maksudnya, Lee merasa nyaman. Lee berhayal tentang ia yang muda kembali dan bersama Eun melakukan enak-enak. Ini pasti efek tadi yang terbangun. Dasar cowok, kalau otak tidak pernah dikasih sapu ya gitu tuh. Setelah Eun selesai membuat tato, Lee pun kembali ke tempat kerjanya dan mencoba menulis cerita tentang dirinya dan Eun. Scene berpindah di tempat Jiwo. Di sana terlihat Jiwo yang sedang pusing dikarenakan ia belum selesai menulis cerita. Jiwo yang sedang pusing mencoba menghubungi Eun untuk datang ke rumahnya. Kira-kira mau ngapain ya Jiwo nyuruh Eun datang ke rumahnya? Apa buat inspirasi tulisan Jiwo? Eun pun sampai di rumah Jiwo. Di situ Jiwo langsung marah-marah kepada Eun.
Jiwoo berkata bahwa Iyun harus menjauhi Lee dan jangan mengganggunya. Iyun pun berkata ia tak pernah berbuat apa-apa dengan Lee. Lee menyuruh Iyun untuk selalu datang ke rumahnya. Scene berganti di saat Iyun yang sedang beres-beres di tempat kerja Lee dan terlihat Jiwoo di sana. Di saat Iyun mau memindahkan meja kerja Lee, Jiwoo tidak mengizinkannya. Jiwoo pun mencoba menarik Iyun. Namun akibat hal tersebut, meja kerja Lee pun terjatuh dan menumpahkan isi yang ada di dalam lacinya. Jiwoo pun melihat isi laci meja kerja Lee. Jiwoo melihat tulisan yang baru saja Lee buat. Ternyata tulisan itu adalah cerita cinta yang Lee pernah bayangkan bersama Iyun. Di malam harinya, Jiwoo mencoba membaca semua cerita yang ia temukan di meja kerja Lee. Setelah Jiwoo mencoba membaca semuanya, Jiwoo pun menjadi terharu karena tulisan itu begitu menyentuh. Scene berganti di saat Lee yang semakin dekat dengan Iyun. Iyun dan Lee sering berjalan-jalan bersama dan makan bersama. Oh, asik nih, kakek-kakek bisa aja. Dia tahu aja kalau gadis SMA dijajanin dikit aja udah senang. Suatu hari di saat Lee sedang ada di rumahnya, ada seseorang yang datang. Orang tersebut sedang mencari Jiwoo. Ia berkata bahwa murid Lee ini telah membuat cerita yang indah. Orang ini pun menceritakan bahwa tulisan Jiwoo itu sudah dibuat dan dimulai dijual. Orang ini pun menceritakan bahwa cerita yang Jiwoo buat diberi judul Iyun. Mendengar hal tersebut, Lee pun kaget dan bergegas masuk ke rumahnya dan memeriksa tulisan yang pernah ia buat. Di saat Lee membuka tempat penyimpanan tulisan itu, ternyata tulisan Lee masih ada di situ. Setelah itu, Lee pergi ke toko buku untuk melihat tulisan hasil karya Jiwoo. Setelah Lee membaca buku itu, dia sangat kaget karena isi buku itu sama persis seperti tulisan yang pernah ia buat. Ternyata Jiwoo mengambil tulisan itu tanpa izin kepada Lee. Scene berganti di saat Jiwoo yang ada di rumah Lee. Jiwoo melihat buku yang ia terbitkan telah dibaca oleh Lee. Lee sangat marah kepada Jiwoo dikarenakan Jiwoo telah mencuri tulisannya. Lee mengatakan bahwa tulisan itu ia buat hanya untuk dirinya sendiri. Namun Jiwoo mengatakan tulisan itu sangat indah. Sangat disayangkan bila tulisan seindah itu tidak diterbitkan. Lee yang sangat marah lalu mengusir Jiwoo dan mengatakan kepada Jiwoo untuk jangan datang lagi ke rumahnya. Scene berganti di saat Lee sedang di rumah. Saat itu Iyun datang ke rumah Lee untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee karena hari itu hari ulang tahun Lee. Malam harinya, di saat Lee dan Iyun sedang merayakan ulang tahun Lee, Jiwoo pun datang. Jiwoo hanya mengucapkan selamat ulang tahun kepada Lee. Di saat Jiwoo mau pergi, Lee pun memanggil Jiwoo untuk bergabung bersama mereka. Mereka pun merayakan ulang tahun Lee dengan makan-makan dan minum-minum. Di saat malam sudah larut dan keadaan Jiwoo sudah mabuk, Lee menyuruh Iyun untuk pulang. Setelah itu, Iyun mengantarkan Lee ke kamarnya dan berpamitan untuk pulang. Di saat Lee tidur, ia terbangun karena ada suara sesuatu dan Lee pun mencoba memeriksanya. Suara itu ternyata suara dari Iyun dan Jiwoo yang ada di ruang kerja Lee. Lee pun mencoba keluar dan mengintip dari jendela untuk memastikan apa yang sedang mereka berdua lakukan. Di saat Lee melihat dari jendela, ternyata mereka berdua lagi enak-enak di tempat kerjanya. Aduh, ntar ini kakak jadi pengen lagi. Setelah melihat hal tersebut, Lee pergi ke mobilnya dan merenung. Saat itu dia berencana untuk mengeluarkan roda dari mobilnya. Keesokan paginya, saat Jiwoo hendak pulang, ternyata ban mobilnya kempes
Lalu dia memakai mobil Lee untuk pulang. Tapi tiba-tiba di jalan mobil itu oleng dan hampir saja membuat Jiwoo celaka. Akhirnya dia membawa mobilnya ke bengkel. Di situ sang mekanik ngomong kalau ada yang sengaja melonggarkan ban mobil itu. Di situ Jiwoo langsung berpikiran kalau yang melakukannya adalah Lee. Setelah memperbaiki mobilnya, Jiwoo hendak kembali ke rumah Lee. Dia marah karena gurunya sendiri tega melakukan hal seperti itu. Tapi tiba-tiba di jalan Jiwoo mengalami kecelakaan yang membuat dia meninggal. Beberapa hari setelahnya, Hyun pergi ke sebuah toko buku dan membaca tulisan Jiwoo. Lalu dia sadar kalau tulisan itu menceritakan tentang dirinya dan Lee. Kemudian Hyun pergi ke rumah Lee. Sampainya dia di sana, dia melihat banyak botol minuman dan rumahnya sangat berantakan. Lalu dia pergi ke ruang kerja Lee dan melihat Lee yang sedang berbaring. Hyun ngomong kalau dia udah tahu tentang buku yang dibuat Jiwoo. Dan dia berterima kasih kepada Lee karena sudah membuat cerita tentang dirinya. Di situ Hyun berpamitan dan juga ngomong kalau dia tidak akan kembali lagi ke rumah itu. Lee yang mendengar hal itu hanya bisa meneteskan air mata dan cerita pun selesai. Oke guys, terima kasih telah menyaksikan video ini. Kalau kalian semua suka sama videonya, boleh banget ya klik tombol like-nya. Dan jangan lupa nantikan video-video selanjutnya dari channel ini. Sampai jumpa.